Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Markus 9 ayat 49 sampai 50 memberikan penegasan bahwa semua orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi kalau hambar dengan apa diasinkan? Kemanapun hendaklah engkau membawa garam, dan engkau harus berdamai seorang dengan yang lainnya. Perintah ini jelas memberitahukan kepada kita, atau firman Tuhan ini memberikan penegasan kepada kita bahwa pada akhirnya semua orang akan mengalami pemurnian dari Tuhan. Kata digarami dengan api, semua orang akan dimurnikan. Pada saatnya akan ketahuan siapa orang yang tulus, siapa orang yang munafik, siapa orang yang murni hatinya, siapa orang yang hatinya penuh dengan kekejian. Pada akhirnya tidak ada seseorang pun yang dapat bersandiwara. Pada akhirnya kualitas mutu orang akan teruji yang sesungguhnya, karena semua orang pada akhirnya akan dimurnikan atau digarami dengan api. Orang yang membangun di atas dasar imannya dengan bahan-bahan yang terbakar pasti akan terbakar. Tapi orang yang membangun di atas dasar imannya dengan barang-barang diumpamakan emas, maka api itu akan memurnikan emas itu, sehingga tidak ada barang-barang lain yang akan menyelubunginya. Kemurnian dan ketulusan pada akhirnya akan tampak. Dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, sabda Tuhan dengan jelas menegaskan supaya kita hidup berdamai seorang akan yang lain dengan siapapun juga. Hidup berdamai dengan siapapun juga. Ini artinya bahwa kita harus selalu berusaha bagaimana supaya kita berterima seorang dengan yang lainnya. Kehadiran kita bisa berterima, kehadiran kita mendatangkan berkat, kehadiran kita mendatangkan syukur, kehadiran kita memberikan kegembiraan dan kesukacitaan kepada orang lain. Nah, bagaimana supaya kita berterima seorang dengan yang lain, dan kita bisa membangun hubungan yang benar, yang baik, yang harmonis, relasi yang positif, relasi damai satu sama lain. Ada kerukunan, ada kebersamaan, ada ketimbal-balikan. Maka janganlah ada di antara kita yang menyombongkan diri, angkuh, pongah, congkak, yang hasilnya justru membuat kita tidak bisa diterima oleh orang lain. Bahkan dalam filosofi kita, setiap orang percaya di tengah-tengah masyarakat harus ajur-ajar. Kita harus mampu berada pada posisi duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan siapapun. Dengan maksud apa? Supaya kita bisa menggarami kehidupan bersama, supaya garam kehidupan kita dirasakan, mendatangkan kenyamanan, keharmonisan, memberikan kesembuhan, pemulihan bagi siapapun. Jadi kita memang tidak dirancang bangun oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi troublemaker, tetapi Tuhan merancang kita menjadi solusi bagi persoalan teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Ingat ya, kita adalah garam, dan kehadiran kita semestinya menjadi solusi bagi orang lain. Dan dikatakan, hendaklah engkau selalu membawa garam dalam hidupmu dimanapun dan kemanapun. Ini artinya semestinya kita orang percaya di tengah-tengah kehidupan bersama dan dalam masyarakat mempunyai kualitas mutu lebih unggul daripada orang lain, mempunyai kualitas mutu kepribadian, moral, etika, dan pikiran yang lebih unggul daripada orang lain. Jikalau demikian, kita tidak menggarami, malah kita akan dihasut dengan dan oleh pengaruh yang buruk dari orang lain. Supaya kekuatan pengaruh kita besar, maka kita harus mempunyai kehidupan yang unggul dibandingkan orang lain.
sehingga kita bisa menebarkan kenikmatan, kenyamanan kehidupan bersama, atau dalam bahasa lainnya kita bisa menggarami masyarakat tempat di mana kita berada dengan orang lain yang ada dalam pergaulan dengan kita. Ingat, kamu adalah garam untuk menggarami. Jangan sampai menjadi hambar. Berdamailah dengan semua orang. Amin.